peristiwa banjir kamari, tiba-tiba ada video viral wanita kesurupan, monan teu izin heula, teu izin ka Prabu Siliwangi, teu izin ka leluhur. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kita percaya ya Prabu Siliwangi itu ada, karena ini tokoh di tanah Sunda. Tapi saya mau tanya lagi, apakah dia akan diam di hutan setelah meninggal? Rohnya di mana? Gitu ya. Kita masih dibubuhi pikiran kalau leluhur itu, karoban itu ada. Ya mereka ada, tapi ruhnya nggak ada di sekitar kita, Pak Bu. Orang-orang soleh ruhnya itu ada di iliyin, muslimun, mukminun, muttaqun. Orang-orang baik, orang soleh, muslim, mukmin, orang takwa di iliyin, surga sebelum surga. Dan itu dijaga ketat malaikat, mau bisa kabur tiba-tiba. Orang-orang yang kafirun, musyrikun, munafikun di mana? Si jin, neraka sebelum neraka. Lantas apa mesti kita izin kalau kita mau bikin bangunan di hutan, kita harus izin abah, mbak, boleh nyediain sesajen. Begitu caranya bukan. Ada akhlak kita untuk bikin bangunan. Buku mah urusnya perizinan heula, beres perizinan pada sesama manusia tuh, pada makhluk yang gaib, yang lain yang nggak kelihatan, itu ada keterangannya. Dimulai dari afsus salam. Kita kan dianjurkan kalau masuk ke suatu tempat yang kosong, nggak ada orang, atau ke hutan, nggak ada orang tuh, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu salamnya. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan untuk orang-orang yang sudah cukup segitu. Kalau mantap, baca lagi doa dari Nabi kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung di kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang terlihat atau yang enggak. Baca dulu itu tuh sebelum masuk hutan dan tempat-tempat yang disebut angker, rumah kosong, baca itu. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini dahsyat yang dibaca. Jangankan orang-orang atau makhluk-makhluk yang terlihat, Bapak Ibu, makhluk yang metafisik, yang nggak terlihat pun itu nggak bisa ganggu kita dengan kalimat-kalimat ini ada. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, yang mana tidak ada yang bisa bikin madarat, bikin bahaya, bikin celaka, ma'asmihi, beserta nama dan keagungan Allah. Apa? Syai'un fil ardi wa la fis sama', apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Gak akan ada yang bisa bikin madarat, bikin celaka, bikin bahaya kalau udah Allah yang melindungi kita. Wa huwas sami'ul alim, Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan satu hal lagi yang harus diingat, jin itu tukang bohong. Itu yang masuk ke perempuan itu bukan karuhun, bukan. Saya ulangi ya, karuhun itu, roh arwah itu udah nggak ada kaitan lagi, udah beda alam. Mereka di barzakh. Jangankan berbicara barzakh, berbicara tidur saja itu kalau orang kebluk saya hesek dibalikin ke alam kita. Di alam mimpi beda ya, di alam ru'yah. Atau jangankan tidur, di alam yang kelihatan, di penjara misal, memang bisa gitu ngelewatin lali bersih dan polisi yang menjaga. Ya, di barzakh itu dijaga tetap oleh para malaikat. Mana bisa dia kabur? Arwah itu nggak bisa gentayangan sembarangan, kecuali ada khusus di malam-malam tertentu, misal di malam Jumat. Ada keterangannya. Itu dikasih akses oleh Allah secara langsung untuk melihat anak cucunya, ngelihat doang. Mau bisa Noel, mau bisa Morola, nggak bisa. Cuma ngelihat anak cucu saya lagi ngapain nih malam Jumat. Oh, kebetulan sinetron. Oh, ini bakal baca Quran. Oh, ini sedang mendoakan saya. Mereka kembali dengan senang kalau melihat anak-anaknya baik. Tapi kalau melihat anak-anaknya bikin dosa di malam itu, mereka menangis. Udah cuma segitu. Seolah-olah kalau jeung leluhur teh anu mawacai nyun manjir di Bogor. Hati-hati, nggak ada yang bisa bikin bencana kecuali izin Allah. Nggak ada. Ini wajib dipahami. Satu aurat yang sering kita baca pada sholat, lamania, nggak ada yang bisa nyegah. Lima aqida, atas apa yang Allah beri. Wala mutia, dan nggak ada yang bisa ngasih. Lima manata, atas apa yang Allah cegah. Wala radda lima qadaita, dan nggak ada yang bisa nolak atas apa yang telah Allah tentukan. Jadi kalau udah harus datang ya datang banjir, bisa dicegah oleh siapapun. Nah, indikator kedatangannya bisa kita cek seberapa banyak kemaksiatan di daerah tersebut. Itu aja sebetulnya.